Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan pertemuan ke-6, yaitu penyebab umum kecelakaan kerja di kamar mesin. Bidang studi Electrotechnical Officer atau ETO, peningkatan dan penyetaraan. Pendahuluan. Kamar mesin adalah area dengan tingkat bahaya tinggi di kapal. Banyak kecelakaan terjadi karena faktor teknis, manusia, dan lingkungan. Tujuannya mengetahui penyebab umum agar dapat dicegah secara efektif. Faktor umum penyebab kecelakaan: kelalaian personil atau human error. Ini paling banyak terjadi disebabkan oleh human error. Kurangnya pelatihan atau kompetensi kerja. Ini juga sebagai penyebab. Kondisi mesin yang tidak layak atau tidak terawat dengan baik, tidak sesuai dengan plan maintenance system. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak maksimal. Kelalaian personil tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak mengikuti standar operation prosedur untuk menjalankan pesawat. Tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaan. Bekerja dalam kondisi kelelahan, kurang tidur, ini juga bisa menyebabkan terjadi sesuatu atau kecelakaan yang kita tidak inginkan. Lalai memeriksa tekanan, suhu, dan kebocoran. Kurang disiplin di dalam pengawasan permesinan, khususnya kelistrikan di atas kapal. Mesin dan peralatan. Mesin mengalami kebocoran, berisik, atau getaran berlebihan, sehingga harus menggunakan earplug. Sistem pendingin, bahan bakar, dan pelumas tidak terkontrol, khususnya untuk generator. Peralatan tidak dirawat sesuai jadwal, khususnya kelistrikan. Kondisi lingkungan, penerangan ruang mesin kurang. Ini tugas elektrisian atau ETO dalam menjalankan tugasnya. Ventilasi tidak maksimal, saya ulangi, ventilasi tidak maksimal atau suhu tinggi, khusus untuk ruangan itu harus sejuk, apalagi di kamar mesin, khususnya untuk blower, harus
bekerja isap dan tekan. Kebisingan ekstrim, gangguan komunikasi. Area licin dan sempit, nah ini juga kurang kebersihan. Kegagalan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah tidak ada inspeksi rutin, khususnya bagian kelistrikan, pengawasan tentang pesawat-pesawat kelistrikan yang beroperasi. Standar operation prosedur tidak diperbarui, jadi tidak dibuat SOP-nya yang terbaru. Tidak ada sistem pelaporan insiden, minim pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya pencegah yaitu pelatihan rutin dan sertifikasi personil yang akan bertugas di atas kapal, terutama kelistrikan. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh, pemeliharaan mesin dan peralatan berkala khusus untuk electrician, yaitu kompresor AC dan sistem kelistrikan lainnya. Peningkatan komunikasi dan pelaporan potensi bahaya. Statistik dan kasus nyata opsional. Tambahkan grafik atau data nyata dari perusahaan dan kecelakaan harus dibuat bahwa beberapa kecelakaan yang harus diperhatikan supaya tidak terulang lagi. Studi kasus kecelakaan di ruangan mesin. Jadi penyebab kecelakaan itu kenapa? Yaitu dibuatkan kajian atau studi agar tidak terjadi kecelakaan berikutnya. Pengantar International Safety Management Code tentang pengoperasian kapal, yaitu manajemen kapal untuk melakukan pekerjaan, khususnya electrician. ISM Code atau International Safety Management Code ini mengenai pengawasan dan pengoperasian. Tujuan menjamin keselamatan di laut dan pencegahan pencemaran jika kita melakukan ISM Code ini. Berlaku bagi semua kapal niaga 500 gross tonnage. Fokus penerapan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan. Mengapa ISM Code? Saya ulangi, mengapa ISM Code penting di kapal mesin? Kapal mesin adalah pusat pergerakan kapal. Potensi bahaya tinggi bisa terjadi kebakaran, kebocoran bahan bakar, maupun ledakan. Membutuhkan sistem manajemen keselamatan terstruktur dan terorganisasi. Elemen ISM Code yaitu International Safety Management terkait kamar mesin, prosedur operasi standar atau SP sebelum menjalankan pesawat, sudah ada prosedurnya, instruksi pemeliharaan mesin sesuai dengan jadwal yang yaitu PMS
Plan Maintenance System. Sistem pelaporan kecelakaan dan near miss. Jadi jika ada kecelakaan dilaporkan agar supaya tidak terjadi kecelakaan yang terulang. Audit internal ruang mesin. Tindakan korektif dan pencegahan. Peran personil mesin. Menjalankan prosedur sesuai manual Internal Safety Management. Jadi jika menjalankan pesawat harus melihat SOP, Standard Operation Procedure. Melapor bila ada kerusakan atau potensi bahaya. Mengikuti pelatihan keselamatan dan tanggap darurat yang selalu dilakukan di kapal. Melakukan pemeriksaan rutin sistem mesin, khususnya bagian kelistrikan, parameter-parameter sistem kelistrikan, terutama ampermeter, terus voltmeter, frekuensimeter, itu harus selalu diperhatikan, dan beberapa peralatan pengetesan untuk mengetahui apakah kelistrikan ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contoh penerapan praktis checklist harian sistem pompa dan bahan bakar. Untuk kelistrikan pompa diperiksa mengenai ampermeternya. Shifting staging alat rusak itu juga harus diperhatikan. Logbook pemeliharaan dan inspeksi, nah, ini harus selalu dibuat sebagai riwayat kapal itu sendiri atau riwayat khusus untuk kelistrikan. Latihan penanggulangan kebakaran di ruangan mesin. Dokumentasi wajib. Manual keselamatan kapal atau safety management manual. Jadwal pemeliharaan mesin khusus untuk kelistrikan. Rekaman pelatihan awak mesin khususnya kelistrikan. Laporan inspeksi dan tindakan koreksi khususnya kelistrikan. Keuntungan penerapan International Safety Management Code adalah menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi operasional mesin khususnya kelistrikan, meningkatkan budaya keselamatan kru, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Dampak jika tidak diterapkan ICM Code yaitu potensi kerusakan mesin berat khusus untuk kelistrikan, risiko kebakaran atau ledakan untuk kelistrikan, sanksi pelayaran internal jika kita memasuki setiap negara, jika terjadi kerusakan, penurunan ke laik lautan kapal. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah: 1. Kamar mesin menyimpan potensi bahaya tinggi. Keselamatan ditentukan oleh peralatan dan perilaku kerja. Pencegahan lebih efektif daripada penanganan kecelakaan.
International Safety Management Code bukan hanya untuk dokumen, tapi untuk dilaksanakan. Keselamatan kerja di kamar mesin dimulai dari disiplin, standar operation prosedur sebelum menjalankan pesawat maupun pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan tidak kalah penting adalah pelatihan. Pemeliharaan dan komunikasi adalah kunci utama. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ke-6, yaitu penyebab umum kecelakaan kerja di kamar mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan, memahami, sehingga dapat diterapkan pada saat melakukan pekerjaan di atas kapal.